Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Pumalo. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baik, yang terhormat Bapak Muhammad Sarlim SPD MPD selaku dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan proposal yang berjudul Upaya Peningkatan Minat Belajar Siswa di Masa Pandemi pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di SDN 27 Kota Selatan, Kota Gorontalo. Nah, baik, pada latar belakang masalah terdapat 3 poin yang akan dijelaskan, yaitu poin pertama mengenai pendidikan, dan yang kedua mengenai minat belajar, dan yang ketiga peran guru sebagai pendidik. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu bangsa dan negara, karena tanpa didukungnya pendidikan, tidak mungkin pembangunan suatu bangsa dan negara dapat dikembangkan dengan baik. Belajar merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan seseorang dalam menuntut pendidikannya. Dengan belajar secara efektif dan teratur, maka seseorang dapat memperoleh hasil dan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Begitu pula dengan kesiapan. Seseorang yang siap dalam belajar tentunya akan mempunyai perhatian dalam belajar, motivasi dan perkembangannya, sehingga dalam proses belajar seorang mahasiswa dituntut untuk selalu belajar dan siap untuk memperoleh hasil atau nilai yang baik sesuai dengan harapan. Nah, di sini guru memegang peran penting dalam peningkatan kualitas belajar kelas, baik digunakan metode belajar maupun media belajar. Hal ini dimaksud agar siswa lebih minat untuk terus mengikuti perkembangan pembelajaran dan tidak merasa jenuh dengan sistem metode yang digunakan guru. Minat pada dasarnya merupakan sumber motivasi yang dibutuhkan oleh seseorang dalam melakukan sesuatu dengan apa yang diinginkan, karena ada tujuan. Namun pada intinya, dapat disederhanakan bahwa motivasi merupakan hal yang sangat penting dalam kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk menentukan sesuatu. Menurut Nuarsa 1990 mengungkapkan bahwa minat adalah sesuatu pribadi untuk berhubungan dengan sikap. Sikap merupakan dasar bagi prasangka yang minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seorang dalam melakukan sesuatu untuk menarik minatnya. Pengertian di atas dijelaskan bahwa seseorang yang mempunyai minat pada sesuatu apa yang memotivasi orang tersebut untuk membuat minatnya. Hal ini terjadi dalam proses belajar menurut Surya Brata 2008-163 bahwa minat terbagi dalam 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kognitif, berdasarkan pengalaman pribadi dan pernah dipelajari baik rumah, sekolah, dan masyarakat serta berbagai jenis media. Dan yang kedua aspek afektif, yaitu konsep yang membangun aspek kognitif. Minat dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan yang ditimbulkan. Minat berkembang dari pengalaman pribadi dan sikap orang terpenting, yaitu orang tua, guru, dan teman sebaya terhadap kegiatan itu. Dan yang ketiga aspek psikomotorik, yaitu berjalan dengan lancar tanpa perlu memikirkan lagi urutannya tetap, namun kemajuan tetap sehingga keleluasan dan keunggulan meningkat, sehingga itu semua berjalan dengan lambat.
Nah, kehidupan manusia di semua bidang kehidupan terganggu, begitupun bidang pendidikan. Sekolah berbagai negara yang awalnya dilakukan secara tatap muka, sekarang berubah dilakukan menjadi secara online, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun perguruan tinggi. Seluruh negara yang ada di bumi, termasuk Indonesia, harus mengambil keputusan untuk menutup sekilas sekolah yang ada di Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID. Nah, pemerintah saat ini untuk mengubah sistem pembelajaran secara daring baik dilakukan di rumah masing-masing peserta didik. Situasi ini tentunya akan berdampak pada kondisi fisik maupun mental dari peserta didik. Hal ini dapat menyebabkan siswa merasa tugas yang diberikan oleh guru sangat banyak, padahal pemberian tugas sama saja dengan pemberian tugas ketika pembelajaran tatap muka. Keadaan yang seperti ini menuntut guru dan peserta didik menggunakan platform yang ada untuk menunjang kegiatan pembelajaran secara daring. Perbedaan kemampuan di antara masing-masing peserta didik tentunya menimbulkan perbedaan keadaan peserta didik dalam melakukan pembelajaran secara daring ini. Keadaan yang merubah secara tiba-tiba, guru pun tidak semuanya paham dalam menggunakan platform-platform online yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran secara daring. Sehingga guru hanya menggunakan metode konvensional, yaitu dengan memberikan tugas-tugas kepada peserta didik. Hasil peserta didik lama-kelamaan merasa bosan dengan adanya pembelajaran secara daring ini dan tertekan dengan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Pengaruh dari pandemi ini mengharuskan pemerintah untuk menutup sekolah sampai keadaan kembali menjadi seperti semula. Sekolah yang merupakan tempat untuk mencari ilmu dan menjadi tempat berkumpul peserta didik dari kalangan masyarakat. Selain itu, sekolah merupakan tempat untuk berinteraksi antara guru dengan siswa untuk mengembangkan pengetahuan dalam kemampuan kognitif maupun keterampilan sosial serta untuk mengembangkan konsep diri peserta didik. Nah, hal ini sangat menarik dalam penelitian ini di mana dapat menyelesaikan kasus ataupun masalah yang terjadi pada saat pembelajaran daring dilaksanakan di berbagai negara maupun dunia yang terpapar wabah ini, di mana pembelajaran yang biasanya secara tatap muka yang berjalan secara efektif dan efisien yang dikembangkan oleh guru. Hal ini saja berubah secara tiba-tiba akibat dari wabah ini, akan tetapi adanya wabah COVID-19 ini tidak bisa dijadikan sebagai penghalang dalam menuntut ilmu ataupun dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, penelitian ini terjadi pada SDN 27 Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pihak sekolah maupun tenaga pendidik berupaya agar menjalankan proses kegiatan belajar mengajar secara efektif yang biasanya dilakukan pada pembelajaran tatap muka sebelum adanya wabah COVID-19 ini. Kegiatan yang seharusnya dilakukan di sekolah dasar, peserta didik berinteraksi dengan teman sebayanya dan juga berinteraksi dengan guru menjadi terhambat karena adanya penutupan sekolah dan digantikan dengan pembelajaran secara daring. Interaksi yang dilakukan hanya saja melakukan perantara from online. Oleh karena itu, terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi oleh guru maupun siswa. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan keefektifan pembelajaran daring di SDN 27 Kota Selatan ini selama pandemi COVID-19 ini. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, minat belajar kurang akibat pembelajaran daring. Dan yang kedua, hasil belajar siswa belum efektif terhadap pembelajaran daring. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas,
penulis menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kendala pembelajaran daring selama COVID-19 untuk peserta didik tingkat sekolah dasar. Dan yang kedua, bagaimana keefektifan pembelajaran daring selama COVID-19 di tingkat sekolah dasar. Dan yang ketiga, bagaimana upaya guru dalam meningkatkan minat belajar siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Tujuan penelitian. Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya peningkatan minat belajar siswa di masa pandemi pada pembelajaran daring terhadap siswa kelas 1 pembelajaran bahasa Indonesia di SDN 27 Kota Selatan, Kota Gorontalo. Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian ini, tingkat minat belajar siswa di masa pandemi pada siswa kelas 1 di SDN 27 Kota Selatan, Kota Gorontalo diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut, yaitu manfaat pertama, manfaat teoritis, dapat menambah pemanfaatan serta wawasan kepada guru mengenai upaya peningkatan minat belajar siswa dan motivasi belajar siswa. Dan yang kedua, manfaat praktis bagi tenaga pendidik, yaitu agar dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan ajar untuk implementasi kepada siswa agar lebih meningkat dalam minat belajar siswa di masa pandemi. Manfaat bagi peneliti, hasil pelaksanaan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru, sekolah, siswa, dan peneliti untuk meningkatkan minat belajar siswa di masa pandemi. Bab 2, landasan teori. Terdapat yang pertama, hakikat belajar, dan yang kedua, minat belajar. Nah, hakikat belajar. Yang pertama, pengertian belajar. Menurut Slamet, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Menurut Winkel 2004, belajar adalah proses perubahan dari belum mampu ke arah sesudah mampu, dan proses perubahan itu terjadi dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Kompleks Sumadi Suryabrata 2005, belajar ditunjukkan oleh perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, dalam penelitian ini, menurut Gatne 2005, belajar terjadi apabila sesuatu stimulus dengan ingatan akan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatan perubahan dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu sesudah dia mengalami situasi itu. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seorang yang menyebabkan perubahan dari tidak mampu menjadi mampu yang disebabkan oleh pengalaman. Prinsip-prinsip belajar. Dalam melihat minat belajar, haruslah memperhatikan juga prinsip-prinsip dalam pembelajaran. Prinsip pembelajaran menurut Suparno 2016 diantaranya, yang pertama, belajar berarti mencari makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan mereka rasakan dan alami. Dan yang kedua, konstruksi. Makna adalah proses yang terus-menerus. Dan yang ketiga, belajar. Belajar bukanlah kegiatan untuk mengumpulkan fakta, tetapi merupakan pemikiran dengan pengertian yang baru. Dan yang keempat, hasil belajar mempengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan lingkungan. Dan yang kelima, hasil belajar seorang tergantung pada apa yang telah diketahui. Si subjek belajar tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari. Sedangkan di dalam buku metode
Dan model pembelajaran 2012, prinsip belajar diantaranya yang pertama, siswa akan belajar lebih baik dengan keadaan siap. Dan yang kedua, siswa mempunyai kecepatan dan daya tersendiri dalam belajar. Dan yang ketiga, siswa belajar sebagaimana belajar. Oleh sebab itu, bagaimana siswa belajar sekarang akan mempengaruhi kecenderungan bagaimana siswa tersebut akan belajar pada masa yang akan datang. Dan yang keempat, belajar selalu termasuk dalam hubungannya dengan tujuan. Dan yang kelima, belajar ditentukan oleh penguatan. Dan yang keenam, mempelajari sesuatu adalah melakukan sesuatu. Dan yang ketujuh, siswa senantiasa memberi reaksi dan menyenangkan terhadap cara yang diarahkan. Dan yang kedelapan, belajar tidak memberi sesuatu yang baru, tidak memberi manfaat. Nah, yang ketiga yaitu unsur-unsur dalam proses belajar. Yang pertama, motivasi siswa. Motivasi adalah hubungan yang menyebabkan terjadi sesuatu atau tindakan tertentu. Dan yang kedua, bahan ajar. Bahan ajar merupakan suatu unsur dalam belajar terpenting yang mendapat perhatian dari guru. Dan yang ketiga, alat bantu belajar. Alat bantu merupakan suatu alat yang dapat digunakan untuk membantu siswa melakukan perbuatan belajar. Dan yang keempat, suasana belajar. Suasana belajar penting, artinya bagi kegiatan belajar. Suasana yang menyenangkan dapat menunjukkan kegairah belajar, sedangkan suasana yang kacau, ramai, tak senang, dan banyak gangguan sudah tentu tidak menjunjung kegiatan belajar yang efektif. Dan yang kelima, kondisi subjek belajar. Kondisi subjek belajar tentu menentukan kegiatan dan keberlangsungan belajar dan efektif ataupun efisien apabila badan sehat dan inteligensi memadai dan siap untuk melakukan kegiatan belajar dan memiliki bakat khusus dan mengalami pengalaman yang berkalian dan dalam belajar serta memiliki minat untuk belajar. Nah, bagian kedua, hakikat minat belajar. Dalam hakikat minat belajar, adapun pengertian minat belajar, yaitu salah satu faktor utama untuk mencapai sukses dalam segala bidang, baik berupa studi, kerja, hobi, ataupun aktivitas apapun adalah minat. Hal ini karena tumbuhnya minat dalam diri seorang akan melahirkan perhatian untuk melakukan sesuatu dengan tekun dalam jangka waktu yang lama, lebih konsentrasi, mudah dan mengingat, dan tidak mudah bosan dengan apa yang dikerjakan. Minat belajar terdiri dari dua kata, yaitu minat dan belajar. Dua kata ini beda arti, untuk itu penulis akan mendefinisikan satu persatu. Menurut Gi 2004, minat mempunyai peran dalam melahirkan perhatian yang serta merata dan memudahkan terciptanya pemusatan perhatian dan mencegah gangguan perhatian dari luar. Kemudian Philford dalam Slamet 2010 menyatakan bahwa minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan memegang beberapa kegiatan. Kegiatan ini termasuk dalam yang diminati siswa akan diperhatikan terus-menerus yang serta rasa senang. Slamet dan Aslame 2009 menyatakan bahwa minat adalah pesan yang disuka keterkaitan pada satu hal aktivitas tertentu tanpa ada yang mengira. Dengan demikian, dalam jiwa seorang yang memperhatikan secara ia mulai dengan menaruh minat
terhadap hal itu. Minat itu erat hubungannya dengan kepribadian seorang. Ketiga fungsi jiwa, emosi, dan kondisi terdapat dalam minat. Kadang minat itu timbul dengan sendirinya dan kadang-kadang perlu diusahakan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa minat adalah kecenderungan jiwa terhadap suatu yang terdiri dari perasaan senang, memperhatikan adanya motif dan tujuan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, dan yang kedua, indikator minat belajar siswa. Minat sangat penting sekali keberadaannya dalam belajar, sebab dengan adanya minat akan memunculkan perasaan senang, keterkaitan, dan meningkatkan perhatian serta sebagai keterlibatan siswa aktif saat pembelajaran. Dalam minat belajar itu sendiri terdapat 4 indikator di dalamnya menurut Sardini 2013, yaitu yang pertama perasaan senang. Siswa jika memiliki rasa suka atau senang dan tertarik atas pelajaran akan selalu mendalami ilmu yang diminatinya dan tidak ada perasaan terpaksa pada diri siswa dalam mempelajari atau mendalami bidang tersebut. Dan yang kedua, keterkaitan siswa. Keterkaitan pada gaya gerak yang memicu untuk merasa tertarik atau terdorong dalam benda, orang, dan aktivitas serta pengalaman efektif ataupun efisien yang dapat dipicu dalam kegiatan itu sendiri. Dan yang ketiga, perhatian siswa. Perhatian yaitu pemusatan atau konsentrasi terhadap suatu pengertian dan pengamatan yang mengesampingkan hal lain di luar konteks. Dan dengan sendirinya jika seorang siswa memiliki minat atau keterkaitan pada objek, maka akan selalu mengamati objek. Dan yang keempat, keterlibatan siswa. Seorang yang mempunyai rasa tertarik dan suka pada suatu objek akan timbul kesenangan dalam melaksanakan mengerjakan aktivitas yang bersangkut dari objek tertuju. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar. Menurut Amida 2013 mengemukakan bahwa minat seorang siswa dapat dibangkitkan dengan 2 hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan perhatian, yaitu tindakan yang dilakukan seorang dengan menentukan rangsangan atau dorongan yang muncul dari luar lingkungannya, serta perhatian seorang akan terasa pada suatu yang baru. Dan yang kedua, insentif atau hadiah yang memotivasi guru melalui apresiasi dalam bentuk hadiah atau imbalan untuk individu yang memiliki prestasi lebih, prestasi standar. Dengan demikian semangat kinerja guru akan meningkat, sebab pada umumnya manusia akan suka menampung yang baik-baik saja. Nah, dan yang ketiga yaitu faktor membangkit minat belajar siswa. Minat belajar dijadikan salah satu bagian atau aspek penting dalam keberhasilan atau tercapainya pembelajaran, dan proses tersebut akan berjalan dengan lancar jika adanya minat. Guru sebagai penggerak roda pendidikan harus tetap melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Di samping itu, sebagai seorang guru mesti mampu membangkitkan minat belajar siswa di saat melakukan pembelajaran, dan keberhasilan belajar bisa dilihat dari minat belajar siswa saat belajar. Perlu dipahami, siswa pada tingkat sekolah dasar itu cenderung meniru apa yang orang lain lakukan.
Menurut Slamet 2018 mengatakan bahwa pendapat beberapa fungsi yang diterapkan guru guna untuk membangkitkan minat belajar pada siswa sebagai berikut, yaitu yang pertama, memperkenalkan materi yang dirancang dengan cara yang sistematis, dan yang kedua, mengimplementasi atau menginspirasi dan memberi suatu rangsangan pada siswa agar menaruh perhatian yang tinggi pada bidang studinya. Dan yang ketiga, kembangkan kebiasaan teratur. Dan yang keempat, meningkatkan kondisi fisik peserta didik atau siswa. Dan yang kelima, menjaga cita-cita dan ambisi siswa. Dan yang keenam, menyediakan fasilitas pendukung yang memadai. Guru sebagai penyampai materi atau pesan dituntut agar mempunyai kreativitas dan inovasi saat pembelajaran. Guru profesional dan kompeten pasti memiliki strategi tersendiri dalam menyampaikan materi guna untuk membangkit minat belajar. Untuk seorang guru belum menerapkan strategi pembelajaran, diawali dengan menentukan teknik yang dianggap cocok dalam strategi yang diterapkan, dan setiap guru memiliki tekniknya masing-masing dalam menjalankan teknik tersebut. Kajian penelitian relevan. Penelitian relevan pertama yaitu oleh Ameda 2013. Dalam hasil penelitiannya yang berjudul Strategi Guru dalam Meningkatkan akan Minat Belajar Siswa kelas 5 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar Negeri 147 Palembang, menyimpulkan bahwa minat belajar siswa kelas 4 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia terbilang baik. Hal ini disebabkan adanya faktor yang mendukung minat siswa seperti faktor perhatian dan insentif dari guru. Terbukti dari kehadiran siswa di kelas, kepatuhannya terhadap tugas yang diberikan oleh guru, baik berupa hafalan maupun tulisan, dan keaktifan pada pembelajaran. Strategi pendidik terapkan sudah paling tervalidasi walaupun kadang masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif, sedangkan yang kedua penelitian oleh Marwato 2012. Dalam hasil penelitiannya yang berjudul Strategi Guru Bahasa Indonesia dalam Meningkatkan Minat Belajar Siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA 10 Pekanbaru, menyimpulkan bahwa siswa masih kurang memiliki minat untuk belajar. Kurangnya minat untuk belajar pada siswa terlihat ketika seorang guru melihat beberapa siswa masih suka keluar masuk kelas saat jam pelajaran. Kurangnya interaksi antara siswa dan penjelasan guru sulit untuk dimengerti untuk siswa. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya hasil belajar pada siswa. Maka dengan hal ini tersebut membuat guru memikirkan strategi yang tepat yang digunakan dalam meningkatkan minat siswa pada pembelajaran tersebut. Penelitian ini memiliki pendekatan kualitatif. Nah, berdasarkan penelitian relevan terdahulu, terdapat kesamaan dan perubahan dalam penelitian. Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang minat belajar siswa, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan jenis penelitian yang dilakukan. Nah, adapun kerangka berpikir. Dalam penelitian, kerangka berpikir merupakan proses atau tahap yang dilakukan pada saat menyusun atau
menata penelitian supaya mudah dipahami dan diketahui oleh pembaca mengenai apa yang diteliti, yang peneliti lakukan, maka dibuatlah kerangka berpikir. Kerangka berpikir tersebut dapat berupa gambar atau bagan yang dipakai untuk menjelaskan atau mewakili dari garis-garis besar penelitian tersebut. Penelitian ini memakai pendekatan penelitian kualitatif, sangat berperan penting dalam menjunjung keberhasilan belajar siswa. Pada penelitian ini, minat belajar pada siswa saat pembelajaran jaringan cukup baik siswa dengan observasi awal, sehingga akan diteliti lebih mendalam lagi faktor-faktor penyebabnya, dan guru menjadi objek utama sebab perannya lah yang berguna untuk meningkatkan atau membangkitkan minat belajar pada siswa. Guru dapat melihat siswanya berminat atau tidak dalam hal belajar, bisa terlihat dari keterkaitan pelatihan, kesukaan, dan keterlibatan siswa saat pembelajaran, karena minat pada siswa itu berbeda-beda. Maka dari itu, guru memiliki strategi tersendiri dengan menyesuaikan kebutuhan siswa dalam membangkitkan minat belajar pada siswa saat pembelajaran dalam jaringan. Baiklah, itulah paparan proposal yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, dan kekurangan datanglah dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.